Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah terlibat di dalam proses penerbitan buku di Media Sains, secara khusus menjadi editor book chapter yang selama ini sudah jalan. Mohon maaf Bapak Ibu, oleh karena untuk menjelaskan kegiatan kita ini kami buat dalam bentuk video. Oleh karena kami tahu bahwa kalau kita mengadakan acara sharing session, meskipun secara virtual, Bapak Ibu ada yang kemungkinan tidak bisa mengikuti oleh karena adanya kegiatan. Jadi kalau kami membuat video seperti ini, kami rasa kapanpun Bapak Ibu bisa untuk memutar untuk penjelasan dari kegiatan kita ini. Ada beberapa yang akan saya jelaskan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Jadi dasar dari pelaksanaan kegiatan kita hari ini, kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya di bulan November, yaitu melaksanakan misi penerbit Media Sains pada poin ketiga, yaitu menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas SDM yang profesional, baik yang internal maupun eksternal yang terlibat dalam kegiatan penerbitan buku. Nah, Bapak Ibu, editor Medsan yang terlibat selama ini itu kami anggap tim eksternal. Nah, salah satu yang bisa kami lakukan adalah karena Bapak Ibu berperan sebagai editor, maka melaksanakan sertifikasi editor. Nah, ini bentuk kegiatan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan acara kita nanti itu terdapat dua kegiatan utama, yaitu pelatihan yang pertama dan kemudian yang kedua adalah uji kompetensi. Jadi kegiatannya itu ada dua. Nah, waktu dan tempat pelaksanaannya, kita melaksanakan pelatihannya itu di tanggal 19 bulan November, sementara uji kompetensinya dilaksanakan 1 minggu kemudian, yaitu tanggal 26 November 2022. Nah, semua atau kedua kegiatan ini kita laksanakan secara online via Zoom. Jadi Bapak Ibu, dimanapun, karena kami tahu bahwa penerbit Media Sains ini editornya itu tersebar di seluruh Indonesia, jumlahnya sudah 60 kalau tidak salah ya. 60 editor, jadi memang sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan cara yang paling fleksibel untuk melaksanakan ini adalah dengan cara secara online. Yang selanjutnya, biaya pelaksanaan. Jadi pelaksanaan dalam kegiatan ini kami bagi dua, ada biaya untuk internal penerbit Media Sains, yaitu editor yang selama ini sudah bergabung di penerbit Media Sains, dan yang kedua adalah umum. Nah, ini untuk umum hitungannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi biaya pelatihannya itu 200.000, kemudian biaya sertifikasinya itu 1,2 juta rupiah. Nah, untuk biaya sertifikasinya ini kalau di total jadi sebesar 1,4 untuk umum Bapak Ibu ya, dengan asumsi ini pendaftaran awal. Pendaftaran awal itu di Oktober, mohon maaf Bapak Ibu, yang mendaftar di bulan Agustus. Nah, untuk nanti September beda lagi biayanya, kemudian pendaftaran nanti Oktober beda lagi. Tapi saya tidak akan menjelaskan jauh lebih banyak mengenai yang untuk umum ini. Saya akan lanjut saja ke penerbit untuk biaya penerbitan untuk editor Medsan. Jadi untuk pelatihan ini yang berjumlah 200.000 tadi Bapak Ibu, untuk editor Medsan kami subsidi. Jadi yang tadinya 200.000 ini tidak ada lagi, dan yang tersisa adalah biaya sertifikasi saja, yaitu sejumlah 1,2 juta rupiah. Nah, 1,2 juta rupiah ini Bapak Ibu masih bisa free dengan catatan bahwa Bapak Ibu menerbitkan book chapter lagi, menerbit Media Sains. Jadi skema ini atau tawaran ini kami berikan kepada Bapak Ibu
oleh karena kami tidak ingin Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk ikut acara ini dari kantong sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti biayanya dengan cara menerbitkan book chapter. Nah ini kelanjutan yang tadi Bapak Ibu, biaya pelaksanaannya gratis dengan ketentuan ini untuk editor Bapak Ibu, editor Medsan yang aktif selama ini Bapak Ibu ya. Jumlah bukunya 2. Jadi mengajukan kerangka book chapter dan wajib terbit sebelum tanggal 31. Jadi buku-buku yang akan Bapak Ibu ajukan dan akan terbitkan untuk mengganti biaya sertifikasi ini wajib terbit sebelum tanggal 31 Oktober. Terbit sih mungkin tidak harus terbit dalam bentuk buku Bapak Ibu ya, cukup masuk ke proses penerbitan. Jadi semua naskah sudah terkumpul. Jadi untuk terbit ISBN atau sampai selesai cetak mungkin akan bisa berikan toleransi. Jadi 31 ini cukup naskahnya masuk ke kami. Jadi sudah masuk ke dalam proses penerbitan. Nah, adapun jumlah bab minimal 24. 24 itu untuk gabungan Bapak Ibu ya. Jadi satu book chapter 24 bab tidak. Tetapi 2 book chapter itu 24 bab totalnya. Nah, karena bisa saja Bapak Ibu book chapter 1 itu hanya 11 bab, kemudian yang lainnya itu bisa 13 bab atau sebaliknya. Jadi ini fleksibel. Jadi kalau intinya adalah kalau di total nantinya kedua buku tersebut memiliki jumlah minimal 12 bab. Jadi itu adalah syarat utamanya apabila Bapak Ibu ingin mengikuti skema gratis tadi. Jadi sebetulnya bukan gratis Bapak Ibu ya, kita hanya mengalihkan saja supaya Bapak Ibu tidak mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk mengikuti kegiatan ini. Karena yang nantinya dipotong untuk menutupi biaya ini adalah dari honor sebetulnya, honor dari penerbitan book chapter sebesar 15% yang Bapak Ibu dapatkan selama ini. Nah, syarat dan ketentuan untuk skema subsidi ya, ini bukan untuk umum. Kalau untuk umum berarti aturan ini tidak berlaku. Skema subsidi Bapak Ibu untuk editor penerbit media sains, editor aktif. Jadi editor aktif itu adalah editor-editor yang sudah mempublikasi bukunya selama ini di penerbit media sains. Nominalnya tidak akan ditentukan minimal berapa. Yang penting sudah pernah mempublikasi buku di media sains melalui program book chapter. Yang kedua adalah editor book chapter hanya di penerbit media sains. Nah, jadi pasca pelaksanaan kegiatan ini dan nantinya Bapak Ibu dinyatakan lulus di dalam kegiatan uji kompetensi, maka editor tidak diperkenankan lagi untuk menjadi editor book chapter di luar penerbit Medsan. Selama sertifikat itu masih berlaku atau kadaluarsa. Setahu kami sertifikat ini berlaku kalau tidak salah 2 atau 3 tahun. Nah, setelah itu Bapak Ibu boleh lagi. Nah, saya ulangi lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi bahwa hanya book chapter saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti suatu saat ada rekan Bapak Ibu yang meminta Bapak Ibu untuk menjadi editor di bukunya, buku solo, buku ajar, buku monograf, atau buku referensi yang akan diterbitkan di penerbit lain, itu tidak masalah. Hanya program yang serupa, yaitu program penerbitan book chapter di penerbit lain saja yang tidak boleh. Di luar dari itu boleh. Kemudian setelah mendapatkan sertifikat juga, Bapak Ibu diwajibkan untuk mempublikasi minimal 1 book chapter dalam 1 semester. Jadi bukan 1 bulan Bapak Ibu ya, tetapi dalam 1 semester. Nah, pertanyaannya apakah book chapter yang dipublikasi tersebut masih mendapatkan honor? Jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap mendapatkan honor seperti biasa. Yang tidak mendapatkan honor ya tadi, yang 2 book chapter yang akan digunakan untuk sebagai pengganti biaya di dalam kegiatan sertifikasi nantinya. Jadi kalau pasca
pelatihan dan Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikatnya, itu tetap dibayar seperti biasa. Ya, jadi itu penjelasan mengenai kegiatan kita ini Bapak Ibu. Adapun yang masih kurang jelas, nanti Bapak Ibu boleh tanyakan di grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh penerbit untuk kita berdiskusi. Sekian Bapak Ibu, terima kasih.